Duka mendalam tengah menyelimuti keluarga artis dan komedian Boyen atas berpulangnya sang kakak Dudung Abdul Malik ke pangkuan Sang Pencipta pada Rabu 3 Maret 2021. Kepergian almarhum Dudung Abdul Malik begitu tragis lantaran mengalami kecelakaan maut akibat tertabrak kereta api di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu 3 Maret 2021. Dudung yang saat itu hendak dalam perjalanan pulang ke rumah usai kerja sempat berhenti di palang perlintasan kereta Kalideres. Kereta yang saat itu melintas begitu cepat menghantam motornya yang membuat tubuhnya terpental jauh. Akibat kejadian nahas itu, nyawa Dudung tak bisa tertolong. Maka seperti inilah ungkapan duka mendalam Boyen dan sang ibunda atas kehilangan almarhum Dudung. Ya shock banget ya, maksudnya kaget lah. Kemarin ketemu tiba-tiba dapat kabar gitu kalau kakakku tuh udah nggak ada gitu, dan meninggalnya itu ya dibilang lumayan tragis lah gitu, kesambar kereta gitu. Nah makanya sempet sih keluarga tuh shock, mama juga shock, keluarga shock, kayak nggak percaya orang semalam ketemu kok tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Aku pikir itu berita apa, orang telepon iseng gitu, telepon hoax, kan ada yang hacker gitu, ngehack nomor orang. Ternyata disuruh ke rumah kakak, ternyata di rumah udah rame, benar. Dan aku pas sampai sana dapet yang dari sosial media tuh KTP sama foto KTP abang aku sama motornya. Itu emang bener kejadiannya, bener tuh itu kakak aku. Katanya awal cerita tapi nggak kedengeran, katanya sih kakak pakai handsfree ya. Nah itu dia tuh orangnya nggak pernah namanya pakai handsfree. Terus dia tuh kalau ada orang pakai handsfree di jalan suka marah. Nah itu katanya dia pakai handsfree, tapi aku belum lihat ya, maksudnya handsfree-nya dia. Maksudnya kan ada buktinya gitu, aku belum lihat. Nah makanya aku juga belum tahu kronologi yang tepat itu kayak gimana gitu. Makanya aku nih kan berhubung aku sekarang lagi kerja, jadi aku belum sempat cari tahu maksudnya kronologi yang benar itu kayak gimana. Ya selentingan dari orang-orang yang bilang, katanya ada yang bilang ada kereta 2 jalur tiba-tiba terus dia kesempet, ada yang bilang dia maju ke pelang itu dikit terus akhirnya ada kereta lewat langsung sambar gitu mental. Ya aku juga nggak tahu kronologinya sih, yang pastinya ya doain aja lah, mudah-mudahan kakakku tenang di sana, udah bahagia ya, husnul khotimah. Aku kaget banget, kayak kesambar geledek ya. Lagi ngobrol berdua sama mama tuh tiba-tiba dapat telepon. Aku kira telepon hoax ya, bohong gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang datang ke rumah, nyamper temennya ponakan aku. Bilang, "Bu, Kak," katanya. Aku katanya udah kakaknya Boyan meninggal. Kenapa? Kecelakaan ketabrak kereta. Astagfirullahaladzim gitu. Semalam kan ketemu kita. Pokoknya udah nggak bisa, udahlah aku tuh kayak udah nggak bisa nangis tau nggak, udah di sini tuh udah ya udahlah ikhlas gitu. Ini namanya belajar ikhlas kayak gini nih. Dia ceritanya kerja pulang kerja kan biasa jam 7 jam 8 sampai rumah jam 9, kadang jam 8 tergantung ini deh ya, karena dia bawa mobil. Kalau ini kan jadi kerjanya kan di daerah Grand Lake. Nah di daerah Grand Lake tuh dia jadi arahnya arah mau pulang. Pas jam 8 kejadiannya di kereta api itu, kecelakaannya di situ. Aku dikasih kabar pukul 9. Pas ada berita, maghribnya tuh. Pas ada berita kata Sien, nih katanya suruh ke taman buah, ke rumah Dudung. Katanya ke Sikia, suruh Kia nih mau ngomong, Sikia mau ngomong. "Mak, ada apa, Mak?" Ya Allah, jadi saya pelukan sama Yayan, "Ada apa, Yayan? Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa ya." Pas kesini ternyata berita duka. Iya, berita duka, kakaknya nggak ada. Katanya dari kepolisian telepon ke rumah. Sudah di mana? Sudah dimakamkan di Rajak. Di Rajak. Sudah tadi kita sudah kuburkan, sudah dimakamkan. Sudah tadi sudah dimakamkan jam 9 tadi. Jam 9. Kejadian nahas yang menimpa almarhum Dudung Abdul Malik pada Rabu malam kemarin menambah catatan panjang tentang insiden kecelakaan yang terjadi akibat tertabrak kereta api.
Kejadian yang terjadi pada sekitar pukul 7.30 hingga pukul 8 malam itu sempat viral dan heboh di sosial media. Banyak netizen yang prihatin kejadian kecelakaan tersebut tak seharusnya terjadi jika semua pengguna jalan patuh pada rambu-rambu, termasuk tidak melewati pembatas palang pintu yang sudah terlihat. Lantas, seperti apa juga kesaksian petugas palang pintu tentang kronologi kecelakaan maut yang menimpa almarhum kakak Boyen? 7.30 antara jam 8. 7.30 antara jam 8. Iya, saya di situ. Oh, iya. Orang teman jaga saya di situ. Di situ saya duduk, saya jalan situ. Nah, di sini lantasan ada dia berdua berhenti di situ tuh. Jalan lagi dia kemari. Jadi dia jalan dari sini ke sono. Aturan juga berhenti di situ. Aturan jangan jalan dulu. Dia jalan lagi. Kagak nggak ngantuk dia. Orang kalau di belakangnya ada perempuan boncengan, iya. Dia hajar dari sini, duang, tang mari. Saya lari ngoyok mari. Pas saya kata masih hidup kali, udah meninggal ya udah. Saya ini, palanya ya badannya sini, gitu mujur sono. Di sini nih belum ada orang, baru saya doang kemari, saya longok gitu. Saya mau megang, saya takut. Ya udah lantasan saya ada motor, bang sini bang, tolong di ini diangkat yuk. Enggak, jangan begitu ya. Aku udah nggak diangkat, saya tinggal aja ke sono. Iya, saya nganuin mobil jangan sampai macet. Soalnya di kereta, jalan kereta saya ngeri. Berarti mental jauh ya Pak? Jauh dari sono kemari, udah meninggal langsung. Nggak ada, iya. Udah ndakom di sini, palanya ke sono. Ikhlas, insya Allah ikhlas. Ya, karena emang udah waktunya gitu, udah takdirnya kakak saya. Jadi meninggal dalam keadaan secara seperti itu gitu. Ya mohon doanya aja buat teman-teman, buat semuanya yang kenal sama kakak saya. Seandainya mempunyai kesalahan tolong dimaafkan. Saya yakin karena beliau almarhum itu orang baik. Nah, Amin. semoga siapapun yang melihat ya dimanapun, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang menyaksikan ini, yang mungkin mengenal sosok almarhum melalui Boyen atau melalui secara pribadi ya Mak. Kami mewakili keluarga memohon maaf sebesar-besarnya jika almarhum mempunyai salah yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mewakili keluarga, baik Mak maupun Daniel, minta maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kabar kepergian Dudung Abdul Malik akibat tertabrak kereta hingga merenggut nyawanya bagai petir di siang bolong. Kabar duka tersebut sekejap menghentak batin Boyen dan sang ibunda. Betapa tidak, firasat tentang kejadian buruk yang akan terjadi di dalam keluarganya seolah telah dirasakan Boyen beberapa hari belakangan ini. Sebelum sang kakak mengalami kejadian naas itu, Boyen mengaku sempat mengalami firasat buruk lewat mimpi. Di dalam mimpi tersebut, Boyen merasakan salah satu giginya terlepas dari rahangnya. Konon, mimpi tersebut bisa saja bertanda buruk. Selain mimpi, komedian ini pun mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya, yaitu sekumpulan burung yang terbang mengitari atap rumahnya sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Sontak saja, Boyen meminta sang ibunda menanyakan mimpi dan kejadian aneh tersebut kepada pihak keluarga. Iya, merasakan aku ngerasanya itu burung bolak-balik, burung kreak ya. Kok ini burung udah selama 5 hari itu saya perhatiin rame terus di atas genteng. Nah si Yayan giginya mimpi copot Mak. Oh iya giginya itu ngimpi copot katanya gitu. Kenapa ya Mak ya? Coba telepon-teleponin saudara mama katanya gitu. Iya Yen kata saya gitu. Udahlah jangan dipikirin. Ntar Yen nanti syutingnya keganggu. Aku bilang gitu. Jangan banyak pikiran deh Yen mah. Yen intinya syuting. Udah capek syuting istirahat. Udah itu mah kembang tidur kali kita bilang begitu. Almarhum tuh mau pulang kerja. Nah biasanya tuh almarhum pulang kerja nggak jam segitu, jam 5, ini jam 7. Makanya istri nungguin terus kan. Kok ini jam segini belum pulang-pulang kayak ada perasaan gak enak. Nah aku juga kan lusa tuh dapat mimpi giginya copot 1. Sama mama diikutin burung kreak ya gitu tiap sore tuh selama seminggu. Ini ada apaan sih gitu. Bener-bener gak ada apa-apa. Mama bilang ya Allah jauhin jangan ada apa-apa gitu. Tapi yang feeling orang tua kadang-kadang suka sebenarnya sih masih sedih ya, kayak sedih gitu.
kayak namanya kita kehilangan orang yang kita sayang gitu. Terus, ya kita dalam pekerjaan ya harus dihilangin dulu rasa sedihnya. Profesional kerja kita harus total di dalam pekerjaan, karena yang meninggal ya udah kan udah takdirnya gitu. Kakakku juga pasti tahu lah kerjaan aku seperti apa gitu, pasti nauin ya. Profesional kerja aja sebenarnya sih dari tadi tuh pengen nangis, cuman ya gimana sih, aku kan pelawak, masa aku nangis kan menghibur orang semuanya. Yang penting orang bahagia, terus kan kakakku juga pasti lihat aku kan ngibur orang, ibadah kan bahagia juga. Pokoknya ya aku doain mudah-mudahan Kak tenang di sana. Kita juga sempat shock, sempat kaget dengan berita, dengan kabar yang kita terima. Sementara kita memastikan apakah betul itu yang korban itu teman kami gitu. Nah, kita cross check ternyata betul. Nah, kita dengan teman-teman koordinasi bisa kumpul-kumpul untuk tajiah ke rumah almarhum. Jadi kemarin hari Minggu ini ada informasi katanya almarhum mau main ke rumah saya. Cuman kan kalau Pak Dudung kalau main itu nggak pernah konfirmasi. Ujung-ujung datang aja gitu. Nah kebetulan hari Minggu itu saya juga ada kunjungan ke rumah saudara gitu. Ternyata dari situ saya nggak tahu kalau Pak Dudung atau almarhum itu mau mampir ke rumah gitu ya kan. Jadi pesan terakhirnya cuman dari almarhum itu bilang ke istrinya, Bu, saya kangen pengen ketemu sama Pak Topik nih, mumpung masih bisa ketemu yuk katanya. Ya udah ayo, tapi udah telepon belum? Udah nggak apa-apa, jalan aja. Nah kebetulan pas beliau datang ke rumah, saya kebetulan udah jalan gitu, ya. Jadi ketemu ya. Makanya saya sungguh shock ya sama teman-teman, dia pengen ketemu, pengen ngobrol katanya. Cuman ngobrol apa saya juga nggak tahu mau ngomongin apa gitu. Cuman baru kali itu dia pengen ngobrol dengan yang mungkin ada sesuatu ya kan mau disampaikan gitu. Berpulangnya sang kakak ke pangkuan Sang Pencipta menjadi pukulan berat bagi Boyen dan keluarga. Pasalnya, semasa hidup, almarhum Dudung dikenal sebagai sosok kakak yang bijaksana, baik dan sangat menyayangi keluarga. Kehadiran almarhum di dalam keluarga seakan menggantikan figur almarhum ayah Boyen. Kini, garis takdir manusia tak bisa ditebak. Almarhum Dudung pergi meninggalkan kesan yang begitu mendalam tentang sosoknya yang begitu dicintai keluarga dan juga menjadi teladan bagi teman-temannya. Oh itu terbaik banget, itu kakakku yang paling baik banget, terbaik itu pengganti orang tua aku, pengganti bapak aku ya. Itu ibaratnya bapak aku yang kedua ini. Jadi tuh orang yang paling aku takutin tuh kakakku. Jadi kayak omongan dia pasti aku nurut gitu. Maksudnya karena dia itu apa namanya bijaksana, kalau ada masalah dia selalu mencair. Kalau misalnya aku nggak sempat ngurusin urusan rumah, terus dia yang ngurusin buat apa urusan keluarga gitu, dia yang handle semuanya, apa urusan mamaku kalau aku syuting kerja gitu. Jadi dia yang ngurus mama, ngurusin makan apa segala macam gitu. Biasa pokoknya nggak pernah ngeluh deh kalau ngebantuin orang tuh, nggak nanggung-nanggung. Dan itu dia tuh orangnya paling seneng kalau ada orang yang meninggal bantuin, terus kayak ada orang hajatan, pokoknya kayak kegiatan sosial dia seneng banget gitu. Dan sosoknya tuh sama aku, orangnya rame, demen bercanda, demen dangdutan, demen nyanyi. Nah terakhir tuh dia kan senang sama almarhum Benyamin Sueb. Itu pengen kayak citanya pengen beli lampu ornamen apa Betawi gitu. Itu sih belum kesampaian. Dia pesan sama driver aku bilang, Dul tolong jagain si Boyen ya, aku nitip gitu. Itu sih firasatnya, kok aneh gitu, deket banget. Pokoknya itu orang yang gue takutin dari kakak-kakak yang lain, itu dia yang paling aku takutin. Jadi kayak dia tuh orangnya tuh apa namanya ya bijaksana lah, kayak gantiin sosok bapak, pokoknya best banget lah. Pokoknya kalau aku salah gimana pun dia nggak pernah kayak marah gitu, paling ngasih tahu pelan-pelan jangan ya apa gitu. Pokoknya terbaik banget lah buat aku. Ya ibaratnya kalau sekarang dia pergi tuh
ya sama aja aku kayak kehilangan bapakku 2 kalinya. Momen sama almarhum ya, pokoknya kayak misalnya aku tuh nggak ada driver, dia bela-belain berhenti off kerja buat nganterin aku. Itu sih dia ngebelain banget. Itu kayaknya tuh kalau aku ada masalah gitu dia yang maju duluan gitu. Ya pokoknya gantiin sosok seorang bapak dah terbaik kalau menurut aku, gak ada gantinya. Aku paling senang tuh dia tuh orangnya ya, kalau sholat udah azan tuh ya, apapun ditinggalin dia langsung ke masjid. Itu yang gak pernah ditinggalin, tahajud sama subuhnya kalau udah azan pasti dia ngibrit ke masjid. Itu tuh yang apa patut dicontoh sih buat anak-anak cucu-cucunya tuh kayak gitu. Ibadah nomor 1. Enggak sih, cuman dia bilang aja kalau itu ya kalau ada masalah itu sabar, gak usah dibalas, ada yang apa gimana gak usah dibalas, sabar udah kita liatin aja kayak gitu sih. Dia tuh ya bijaksana, enggak yang kayak jadi kompor apa gitu ngademin. Kalau kita emosi meledak-meledak dia pasti udah ya, udah tenang aja ntar juga dibalas kok sama lo gitu. Aku juga nguatin orang tua, mah udah mah ini udah takdir, kita harus ikhlas, yang penting mama sehat kan. Dudung udah pergi tuh, jangan sampai kan kalau misalnya mama kenapa-napa aku sama siapa lagi gitu ya. Sedih sih karena orang tua kayak satu-satunya gitu kan. Nah kata kalau kadang-kadang kan kakakku juga bilang, mama jangan kasih tahu, jangan nanya-nanya jodoh terus, biarin aja nanti juga si Boyan dapet yang terbaik gitu. Jadi selalu bela aku gitu, karena kan orang tua suka pengennya kan suruh buru-buru ya kan. Kalau aku tipenya kan yang agak selektif, maksudnya yang nggak mau gagal buat kedepannya gitu. Mama kakakku yang selalu ngademin, udah mah jangan kayak gitu. Itu sih yang paling aku inget tuh, jangan kayak gitu kalau ngomong sama si Hen gitu. Terus juga pasti ada jodohnya. Wah, dia sosok yang baik orangnya. Jadi penyayang sama orang tua. Jadi dia ini dah sama orang tua mah. Ibaratnya setiap saya ada di mana aja ini ngecek terus mama ada di mana. Kita yang mudah-mudahan sih almarhum diterima lah ya almarhumnya semua. Semoga teman-teman yang ya bisa menjadi contoh lah seperti beliau itu, banyak toladannya sih sebetulnya gitu ya. Itu sih yang dari kami sebagai teman-teman dari kawan-kawan sekolah juga semua mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.